Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kabarnya baik, kabar baik, kabar barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mas-mas, adik-adik, anak-anak, putu-putu yang saya cintai, murid-murid anggota paguyuban serba-serbi Radio Nyong TV Nyong yang saya bangga-banggakan. Mudah-mudahan dalam Ramadan ini semuanya diparingi sehat, sugih, lancar, tur barokah, kalis nir ing sambikala, termasuk terhindar dari corona. Amin. Monggo para sedulur, ya dalam kesempatan hari ini saya lagi tidak dongeng tapi saya tausiah nasihat agama, sebab agama itu nasihat adinu nasehah, adinu naseha, adinu naseha. Jadi agama itu nggih nasihat, betul. Nasihat itu sabdo tomo, nggih, mengajak yang baik kepada orang lain. Yuridul khair lil ghair, ngaten. Para sedulur, pada prinsipnya ternyata Allah itu, walaupun Allah itu maha segalanya, maha kuasa, maha perkasa, tapi ternyata Allah itu fleksibel. Allah itu fleksibel. Jadi kalau kira-kira dibuat peraturannya, difirmankan ayatnya, ternyata hambanya berat melaksanakan, Allah itu mau membuat peraturan baru, memperbaiki peraturan baru sehingga umat di dalam melaksanakannya itu gampang, gitu. Contohnya, pada saat Nabi diisrokan, itu perintah sholat, 50 waktu sholat. Lah waktu turun sampai langit ke-6 ketemu Nabi Musa, ditakoni, ya Muhammad, ada perintah apa saja? Ada perintah ini termasuk perintah sholat. Berapa kali dalam sehari? 50 waktu sholat. Orang kuat umatmu. 50 waktu sholat. Ayo naik lagi, minta keringanan kepada Allah. Dari 50 sampai 5 kali dalam sehari, para sedulur. Bayangkan berapa kali kortingnya itu yang diberikan oleh Allah. Jadi kurang apa Allah itu kepada hambanya? Tapi nyatanya yang iman itu titik, gitu, yang taat itu titik. Padahal orang masuk surga bukan karena pangkatnya, pinternya, cantiknya, gantengnya, tapi karena taat. Surat An-Nisa 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Ada contoh lagi bahwa Allah itu fleksibel. Puasa, gitu. Pertama-tama turun ayat tentang poso Ramadan, Baqarah 183. Orang melaksanakan puasanya itu 1 hari 1 malam. Dan dilalah dalam pelaksanaan beberapa kali poso, ternyata banyak sahabat, umat-umat yang tidak bisa melaksanakan, wabil khusus dia mengenai syahwatnya. Ya, karena manusia itu kan, apalagi anak-anak muda, apalagi orang-orang tua, apalagi orang Arab, akhirnya terjadi pelanggaran. Ya. Malamnya puasa ternyata mengumpuli istrinya. Padahal waktu puasa kan tidak boleh, Rasulullah, membatalkan puasa, mengumpuli istrinya. Lah karena tidak kuat, ya, sampai akhirnya menurunkan ayat atau mengkritisi gitu loh kepada Nabi Muhammad. Kok ini ono umatmu itu yang ini kianat ini. Ya, ternyata arti kianat itu waktu poso malamnya mengumpuli istrinya. Lah setelah terjadi peristiwa itu, Allah mengurangi waktu puasa tidak lagi 1 hari 1 malam, tapi hanya dari fajar sampai dengan maghrib. Kan gampang, Warsulur. Itu namanya Allah fleksibel. Ngono-ngono yang taat juga sedikit, yang mau iman juga tidak banyak. Terus kemudian mengenai fidyah. Pada saat pertama-tama ada perintah poso, orang yang soge itu waktu itu hanya sedikit. Maka supaya hartanya keluar, akhirnya Allah memberikan peraturan, wes wong soge ora usah poso, tapi kamu fidyah. Tujuannya supaya uang fidyah itu bisa digunakan, fidyahnya itu bisa digunakan untuk orang-orang yang fakir. Lah setelah Islam berkembang, akhirnya tidak boleh ada fidyah, kecuali yang boleh fidyah orang yang dalam keadaan lemah. Setiap poso pingsan, anak muda juga kalau setiap bertahun-tahun nggak dibayar-bayar utangnya, lah itu boleh fidyah. Karena memang tidak ada kemungkinan untuk bisa sembuh dari sakitnya. Orang tua tapi masih sehat, gitu tetap poso. Tetap poso. Itu di Baqarah ayat 185. Kemudian orang-orang yang sakit,
anak-anak, orang-orang yang berpergian itu waktu sakit boleh ndak puasa. Lah umpamanya pokoknya sakit nggak sakit harus poso umpamanya. Teblek para sedulur. Lah untuk orang sakit boleh mokel mboten napa-napa. Lah nanti nyauri. Nggih, nyauri. Nah, kemudian orang bepergian itu boleh. Orang bepergian boleh. Lah mau ke Arab mau waktu masih banyak yang umroh Ramadan gitu. Ya di Cengkareng sudah jam 4, kira-kira sebentar lagi mau maghrib. Akhirnya dia bertahan. Padahal makin ke sono makin mudah para sedulur. Itu makin siang. Harusnya mokel saja sudah. Akhirnya yang mokel selamat gitu. Yang tidak mokel gengsi, akhirnya maghribnya sampai jam 10 malam. Lah niku orang boleh diambil. Malah kalau sudah diberi rukhsah, Allah mengendaki supaya hamba itu gampang, ya kan? Ya, ada rukhsah kemurahan itu yuridu mengendaki Allah itu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr, nggih. Jadi supaya umat itu gampang, tidak mempersulit. Pulang ke Purworejo Hadiningrat nggih sudah 2 desa, malam tetap ada niat poso. Nanti kalau sudah 2 desa boleh mokel, nggih. Salat boleh di napa ringkes, nggih itu. Ya diberi kemurahan. Kalau sudah oleh Allah diberi kemurahan tapi ternyata tidak diambil, itu ternyata ada hadisnya. Nabi mboten seneng niku. Oh sudah diberi kemurahan, nekat aja. Diambil aja para sedulur, nggih. Lah nanti kalau bablasan sakit rugi. Nah itu. Kalau sudah ada contoh lagi bahwa Allah itu fleksibel. Nah itu awal-awalnya Islam baru mulai ditegakkan. Itu orang dulu boleh ya minum arak itu boleh. Nggak boleh sholat. Pokoknya kalau masih mabuk nggak boleh sholat. Nanti kalau sudah sembuh baru boleh sholat. Itu contohnya sahabat Ali sendiri dulu itu peminum. Tapi setelah jadi orang iman tobat. Jangan sampai tobatnya itu tobat penjahat. Jangan sampai tobat sambel, jangan sampai tobatnya niku ya seperti tobatnya orang melahirkan. Lepas dari tahanan kambuh lagi gitu. Lah pedes-pedes sambel ya nanti nyambel lagi. Pedes-pedes nopo sakitnya orang melahirkan nanti punya anak lagi. Lah harus tobat nasuha. Muga-muga Allah paring barokah. Allah sudah membuat peraturan agama itu gampang, jangan digampangkan. Alhamdulillah jazakumullah. Muga-muga Allah paring lancar tur barokah, netepi Ramadan lancar tur barokah. Kurang lebihnya saya minta maaf, amal soleh diketularkan kepada yang lainnya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.